Shalom Alaikum. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rencia Priscilia Tua Patinaya SPD dengan NIM 94242101778. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas IFET Semarang, bidang studi pendidikan sejarah. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Kristen Rehoboth Ambon dengan materi pengantar ilmu sejarah. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi kelas 10. Siap. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu Tua Patinaya. Terima kasih, silakan. Ya, kelas 10, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran di saat ini, saya minta kesediaan salah satu anak kekasih Alia untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, tadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, mari kita satu dalam doa. Berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa di surga, kini kami selaku anak-anak akan menerima mata pelajaran yang diberikan oleh Ibu Tua Patinaya. Kiranya apa yang diberikan oleh Ibu sendiri berkat dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Alia. Ketua kelas, berapa orang yang sudah hadir hari ini dan yang hadir? Kelas ini yang hadir 11 orang dan yang tidak 5 orang. Ya, oke, terima kasih. Semangat pagi kelas 10. Pagi, pagi, pagi. Tuhan Yesus memberkati. Hebat semuanya. Siap untuk menerima pelajaran di saat ini? Siap, Ibu. Saya berharap semoga proses pembelajaran di saat ini ya memberikan suasana yang nyaman bagi anak-anak kekasih dan pelajaran yang saya berikan bisa diingat dan bisa menambah wawasan dari anak-anak kekasih di kelas sebelum. Ya, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, saya mengawalinya dengan bermain game. Gamenya berjudul Siapakah Aku? Ya, siapakah aku? Tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang bisa? Siapakah aku? Tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Saya, Ibu. Ya, silakan. Dr. Angus Muhammad Hatta, Ibu. Dr. Angus Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi. Siapakah aku? Tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Silakan. Kelompok yang mana? Silakan ketua kelas. Sayuti Meli. Oke, benar sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk anak-anak kekasih. Game ini sebagai langkah awal untuk kita ada dalam proses pembelajaran di saat ini. Ya, materi yang saya bawakan adalah mengenai pengantar ilmu sejarah. Ya. Sebelum ada dalam pengenalan materi, saya akan memberikan pertanyaan pemantik bagi anak-anak kekasih. Ya, masih ingatkah Anda
sejarah pada jenjang sebelumnya? Masih ingat? Masih. Ya. Kalau masih ingat, apa sajakah yang telah dipelajari dari sejarah? Silakan. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Kemudian kerajaan-kerajaan. Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Silakan. Manusia purba. Manusia purba. Oke. Yang kalian sudah sampaikan semuanya itu adalah benar sekali. Materi-materi yang sudah dipelajari pada jenjang sebelumnya. Kemudian, materi manakah yang menurut kelas 10 yang paling menarik dan apa alasannya? Yang paling suka dari semua materi yang sudah diberikan. Silakan. Hiroshima dan Nagasaki. Alasannya mengapa sampai Nyong memilih materi itu sangat menarik? Silakan. Karena dari peristiwa itu muncullah kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk. Terima kasih. Kita punya tujuan pembelajaran di saat ini yang akan kita bahas. Yang pertama, memahami konsep dalam ilmu sejarah, dan yang kedua, menganalisis peristiwa pada masa lalu dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang dipelajari. Oke. Kelas 10. Perhatikan gambar yang sementara ditayangkan. Itu gambar apa? Uang. Gambar uang. Ya. Gambar uang. Silakan masing-masing dari anak-anak kekasih memperhatikan dari nominal yang terbesar sampai dengan nominal yang terkecil. Silakan mengamati dengan baik. Lalu kemudian saya mengarahkan anak-anak kekasih untuk melihat apa saja yang ada pada gambar tersebut. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Saya mulai dengan nominal yang pertama. Perhatikan nominal yang pertama, 100.000. 100.000. Kita perhatikan nominal yang pertama, 100.000. Di dalam gambar 100.000 itu atau uang 100.000 itu ada gambar apa? Yang sudah gambar pahlawan. Ada dua tokoh itu. Tokoh yang pertama, terus Oke. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat baik sekali. Uang dengan kehidupan manusia itu sangat penting atau tidak? Sangat penting. Mengapa sangat penting? Kalau tidak ada uang kita mati. Kalau tidak ada uang kita mati. Terus ada lagi? Karena apa-apa semuanya membutuhkan uang. Di sini karena ya, karena uang merupakan kehidupan manusia. Benar sekali yang disampaikan oleh anak-anak kekasih. Manusia tidak bisa hidup tanpa uang, karena uang itu adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Begitu pula juga dengan sejarah. Ya, manusia
kita bisa lihat di dalam sejarah, ya, sejarah. Ada yang bisa menyampaikan kepada ibu guru bahwa sejarah itu adalah apa? Sejarah adalah apa? Silakan. Ya, silakan. Menurut kalian? Terima kasih. Jadi menurut saya sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa masa lampau. Peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Benar. Ada lagi? Ada Bu. Silakan. Jadi sejarah itu kalau menurut saya itu sejarah yang meninggalkan suatu cerita, peristiwa, kejadian dan juga bisa meninggalkan artefak-artefak yang mana bisa kita ketahui bahwa di masa lalu itu ada kejadian-kejadian atau peristiwa yang memang betul-betul menjadikan salah satunya Indonesia itu menjadikan Indonesia untuk merdeka dalam penjajahan. Terima kasih. Ya, jadi jawaban yang disampaikan oleh anak-anak kekasih adalah jawaban yang benar. Ya, sejarah itu merupakan peristiwa pada masa lampau. Ya, kemudian juga dalam sejarah kita bisa mengenal yang namanya peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman dulu. Nah, yang dapat kita simpulkan dalam sejarah bukan hanya saja tentang peristiwa-peristiwa masa lampau dan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan ya oleh para leluhur kita, tetapi juga sejarah merupakan asal usul. Ya. Sejarah merupakan silsilah dan sejarah merupakan keturunan. Ya. Oke. Pahami itu dulu. Sejarah merupakan asal usul, silsilah dan keturunan. Oke. Saya akan memberikan tugas di dalam kelompok dan anak-anak kekasih akan mendiskusikan ya mengenai pengantar ilmu sejarah. Saya memberikan kesempatan bagi anak-anak kekasih untuk memperhatikan LKPD yang sudah saya berikan dengan bantuan dari buku panduan yang saya sudah berikan. Ya, silakan baca dulu. Setelah itu baru mengerjakan LKPD. Ya, kita perhatikan yang pertama. Ini ada petunjuknya, langsung bisa. Apa yang kalian pahami tentang sejarah? Kemudian menurut beberapa ahli atau sejarawan, definisi sejarah itu merupakan apa menurut para ahli? Kalian bisa lihat di sini ada buku panduannya.
dikerjakan saja langsung di LKPD-nya. Ada pertanyaan mengenai lembaran pekerjaan yang sudah saya berikan? Bagaimana kelompok 2? Ini ada dia punya materinya, ya, dan LKPD. melihat dan melihat menyelidiki peninggalan masa lampau. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Itu saya. Sudah, nggak berapa? Sudah, saya. Oh, sudah. Ya, bisa. Paksa banget.
Sudah. Oke, kelompok yang lain sudah selesai? Belum. Oke. Masih ada tersisa. Ya, terima kasih Ibu Tuapatinaya dan juga teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 di saat ini untuk memperkenalkan
presentasikan hasil kerja kami. Sebelum menampilkan hasil diskusi kami akan memberikan satu buah lagu dan juga gerakannya. Terima kasih. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang sejarah? Jawaban yang kami dapat, sejarah penting karena dengan adanya sejarah dapat membantu kita untuk mengetahui dari mana kita berasal dan bagaimana budaya kita berkembang. Yang kedua, menurut beberapa ahli atau sejarawan, apa definisi sejarah? Yang kami ambil itu dua tokoh itu Sartono dan Sartono Tarjojo, dan yang kedua Muhammad Ali. Sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi atau pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang sesuatu peristiwa. Sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, sejarah tidak dapat dipisahkan dari isu penting, menyebutkan dan silakan tidak penting dalam sejarah. Jawaban yang kami ambil yaitu ruang, waktu dan usia. Waktu, kronologi, urutan peristiwa dari masa lalu hingga sekarang. Memahami kronologi sangat penting melihat hubungan antara peristiwa. Ruang, geografi sejarah, lokasi geografi di mana peristiwa sejarah terjadi. Geografi sering kali mempengaruhi dalam sejarah. Manusia, aktor sejarah, individu, kelompok atau masyarakat yang berperan dalam peristiwa sejarah, memahami motivasi dan tindakan mereka sangat penting. Bagian kedua, ruang lingkup dan kegunaan sejarah. Dalam mempelajari sejarah, ada beberapa batasan atau ruang lingkup yang perlu diperhatikan agar peneliti sejarah lebih fokus. Jelaskan apa saja ruang lingkup sejarah yang Anda ketahui. Manusia, ruang dan waktu. Ruang lingkup berfungsi untuk memfokuskan hal-hal yang penting dalam sejarah atau mempermudahkan pemahaman. Mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Sebutkan minimal 3 kegunaan atau manfaat dari mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-hari maupun bagi bangsa. Yang pertama, mengetahui asal usul kita dalam masa lalu. Yang kedua, menghargai keberagaman dan mengembangkan pemikiran kritis dan membantu kita sebagai siswa untuk mengetahui hal yang belum kita tahu. Ini yang ketiga yaitu refleksi. Setelah mengajarkan LPD ini, apa hal baru yang Anda pelajari mengenai ilmu sejarah? Yang kita ketahui yaitu ilmu sejarah melatih kita berpikir kritis, karena kita akan mempelajari banyak hal dengan sudut pandang aspek. Setelah juga dapat
membangun inspirasi agar kita tidak mengulang kesalahan untuk peristiwa yang sama atau yang nanti juga akan mendatang. Ya, mungkin itu saja dari hasil presentasi dari kami yang telah kami kerjakan di saat ini. Sekian dan terima kasih. Ada Pertanyaan dari kelompok satu. kelompok satu. Silakan. Ada. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kenapa kelompok dua memilih manusia, ruang dan waktu sebagai ruang lingkup dalam sejarah? Boleh jelaskan lebih lanjut? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena manusia, ruang dan waktu itu terikat, tidak bisa dipisahkan. Jadi kita ambil Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Nanti untuk jawabannya didengar dari kelompok 1. Terima kasih. Saya Ibu, terima kasih. Oke, kita selanjutnya kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami, dan sebelum itu kami akan membawakan sebuah lagu Tangan ke depan. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, pinggulku ke depan, bahuku ke depan, kepala ke depan, nanti goyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Bagian 1, pengertian dan unsur-unsur sejarah. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang sejarah? Sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nomor 2, menurut beberapa ahli sejarawan, apa definisi sejarah? Yang kami ambil adalah 2 nama. Yang pertama, WJS Puerwadariminto. Sejarah mengandung yang pertama, silsilah atau asal-usul. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, cerita pelajaran tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Nama yang kedua, R.G. Collingwood. Sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Pertanyaan yang ketiga, sejarah tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur penting. Sebutkan menjelaskan 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama ada manusia. Manusia menjadi penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan sebuah perubahan. Yang kedua, ruang. Tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang atau tempat. Dan yang ketiga, waktu. Perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu karena waktu menggambarkan peristiwa. Bagian 2, ruang lingkup dan kegunaan sejarah. Dalam mempelajari sejarah ada beberapa batasan atau ruang lingkup yang perlu diperhatikan agar penelitian sejarah lebih fokus. Jelaskan apa saja ruang lingkup sejarah yang Anda ketahui. Yang pertama adalah, jadi ruang lingkup yang kami ketahui terdapat 3, yaitu yang pertama ruang lingkup lokal yang mencangkup sejarah lokal dan sejarah daerah.
Yang kedua adalah ruang lingkup nasional yang mencakup sejarah nasional dan sejarah wilayah. Yang ketiga adalah ruang lingkup global yang mencakup sejarah global atau dunia. Bagian yang ketiga, refleksi. Setelah mengerjakan LKPD ini, apa hal yang baru Anda pelajari mengenai ilmu sejarah? Jadi dari kelompok kami, hal baru yang kami pelajari hari ini yaitu ternyata manusia bisa menjadi salah satu unsur penting dalam sejarah. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok masing-masing. Ya, sebelum lanjut, saya persilakan semuanya berdiri. Kita harus briefing. Tanganku ke depan. Kita buat gerak. 3, 2, 1. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sampai bersama di nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sampai bersama di nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan, dan digoyang-goyang sampai bersama di nama Tuhan bersama-sama. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan, dan digoyang-goyang sampai bersama di nama Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sampai bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, hidungku ke depan, bahuku ke depan, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sampai bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk kelompok 1, 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi dan juga sudah mempresentasikan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam refleksi. Ada dari anak-anak Bekasi yang mau memberikan refleksi pada materi pelajaran yang disampaikan di saat ini. Silakan. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2 ada, pasti ada, tidak mungkin tidak. Silakan. Kita sama-sama merangkum dan merefleksi materi yang sudah kita pelajari bersama-sama di saat ini. Mungkin Saya ya. Silakan Kakak Leo, boleh berdiri. Ya, jadi pembelajaran hari ini yang saya bisa
menambah wawasan saya, yaitu yang pertama adalah 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang dan waktu, dan juga ruang lingkup dalam sejarah, yaitu ruang lingkup lokal, nasional, dan global atau internasional. Terima kasih. Sekian. Oke, kita berikan aplaus. Ada lagi dari kelompok 1 mungkin yang mau menambahkan yang sudah disampaikan dari Leo. Pas. Kelompok 2, silakan Alia. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sendiri sangat mengerti apa itu sejarah dan bagaimana kita sebagai anak-anak bangsa harus mengerti apa itu sejarah, karena kita harus dengan sejarah kita bisa mengerti dan memahami seluruh masalah-masalah atau yang kita dapatkan, ada terutama dari ruang, waktu, dan manusia. Itu saja yang kali itu. Oke, terima kasih Alia. Ya, yang kita dapat simpulkan bersama-sama anak-anak Bekasi dalam materi pengantar ilmu sejarah yang dapat diketahui, ya, sejarah itu sangat penting bagi kita, ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya. Di dalam sejarah pastinya ada unsur-unsur penting yang tadi sudah disampaikan oleh anak-anak Bekasi dalam presentasi kelompok, ya. Manusia, ruang, dan waktu itu tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kita juga harus mengetahui, ya, dalam sejarah, ya, sejarah itu merupakan asal usul, ya. Kemudian sejarah merupakan silsilah, dan sejarah juga merupakan keturunan yang pastinya dari kehidupan kita masing-masing ada kita punya silsilah keturunan, ya. Mau dikatakan sejarah itu dia seperti pohon, ya, dalam bahasa Arab yaitu sayjarat, ya, dalam bahasa etimologinya yaitu sayjaratun, bahasa Arab, yang artinya pohon. Pohon itu dia seperti keturunan, ya, seperti silsilah, itu diartikan. Nah, kita bisa lihat bahasa Arab ya. Kita bisa lihat dalam bahasa Arab sayjaratun yaitu pohon, dalam bahasa Inggris history yang artinya masa lampau, dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi sejarah itu penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa sejarah kita tidak bisa mengetahui kita punya asal usul, kita punya identitas. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada sejarah. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan dalam presentasi kelompok oleh anak-anak Bekasi, sejarah menurut para ahli, ya. Oke. Kemudian juga kita bisa melihat di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa sejarah itu juga merupakan sebagai satu peristiwa. Contohnya saya mengambil salah satu contoh, yaitu peristiwa apa yang anak-anak bisa lihat di gambar ini? Ya, tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, sejarah merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang tersusun secara
berurutan. Bersifat unik karena hanya terjadi sekali dan tidak terulang. Persis semua abadi tentang menjadi kenangan, ya, tetap menjadi kenangan dan penting karena dapat mendapat momentum, ya. Kita bisa lihat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamatorkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta pada saat itu. Terjadinya di mana Jalan Pegangsaan Timur, ya, nomor 56, ya, tepatnya di lapangan Ikada. Pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian dapat kita simpulkan juga yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini kita bisa melihat tentang cerita-cerita yang ada pada zaman dulu, ya. Kita sebagai pelaku utama dalam sejarah dapat juga memberikan riwayat hidup atau pengalamannya dalam suatu peristiwa sejarah itu. Sejarah sebagai kisah, kemudian sejarah sebagai seni. Kesenian-kesenian yang ada pada zaman dulu itu kita harus kenal. Contohnya dalam seni kita bisa melihat juga ada seni lukis, seni sastra, seni ukir, seni rupa dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa melihat ini adalah salah satu seni yang ditampilkan, ya, pada zaman dulu. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu pastinya kita sudah tahu ada kaitannya juga dengan memiliki masalah, ada bukti dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesa dengan menggunakan penelitian tertentu. Nah, ini dia, kita bisa lihat contoh sejarah sebagai ilmu. Ini adalah salah satu patung, ya, salah satu patung dewa yang biasanya dipakai oleh orang-orang Indonesia yang beragama Hindu maupun Buddha untuk melakukan penyembahan. Ya, kalian bisa lihat ini adalah salah satu gambar sejarah sebagai ilmu. Jadi bisa disimpulkan dalam pengantar ilmu sejarah di saat ini, ya, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang kita ada dalam evaluasi, ya, evaluasi yang akan dilakukan oleh anak-anak Kekasih, yaitu coba anak-anak Kekasih bisa menyusun silsilah dari keluarganya masing-masing, ya. Coba dibuat saja di satu lembar kertas. Silsilah dari, ya, satu kelompok satu, ya, satu saja. Silsilah. Nah, ini contoh. Kakek, nenek, ya.
dari masing-masing boleh diusulkan. Dah? Terima kasih. Paman. Paman, sing anak-anak. Sudah? Oke, kalau sudah silakan. Oke, terima kasih untuk kelas 10 yang sudah ada dalam proses pembelajaran di saat ini, dan hasil pekerjaan ya sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran di saat ini. Saya memberikan apresiasi yang sangat baik sekali ya bagi kelas 10 yang sudah melakukan latihan terhadap kegiatan pembelajaran di saat ini, dan hasil yang diberikan sangatlah baik. Dan misalnya dalam kegiatan ini ya, misalnya tindak lanjut dari hasil pekerjaan yang sudah dibuat oleh anak-anak Bekasi, saya akan memberikan dalam bentuk pembelajaran. Kalau misalnya ada dia punya nilai yang belum mencapai KKM, berarti harus ada remedial dan juga ada proses pengayaan, dan dilakukan sesuai dengan hasil belajar dari anak-anak Bekasi. Nah, pertemuan di minggu depan kita akan
mempelajari tentang penelitian sejarah. Sampai di sini dulu kita punya proses pembelajaran. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dari anak-anak Bekasi sehingga proses pembelajaran ini dia boleh berlangsung dengan segala baik. Dan saya mengakhirinya, sebelum menutup, saya mempersilakan salah satu anak untuk membawa kita dalam doa. Ya. Silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang agung yang kami sembah dari anak-Mu, terima kasih atas anugerah dan berkat yang Engkau berikan kepada kami dari pertama pembelajaran sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati pembelajaran ini supaya apa yang diberikan oleh Ibu Guru bisa kami mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Guru supaya beliau tetap sehat, supaya mengajarkan kami dengan baik. Mungkin ini saja doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat siang, sampai ketemu di minggu depan. Siap. Beri hormat.